Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Stock Request per tanggal 12 April 2023 ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham pilihan yang tentunya akan menarik teman-teman tradingkan minggu depan. Saham tersebut adalah saham NSSS, saham UNTR, dan juga saham BMTR ya. Nanti kita akan cek kira-kira dari tiga tadi mana nih yang paling menarik. Oke, seperti biasa, sebelum kita ke pembahasan utama, kita bahas dulu dari sisi menu sore ya. Ini menu sore per Senin kemarin, win rate-nya masih 100%. Jadi dari 9 watchlist yang diberikan, 9-9-nya hit target price teman-teman ya. Belum ada yang miss, dan hari ini tadi aku ada rekomendasi lagi, bukan rekomendasi sih, kasih watchlist lagi, 3 yang baru. Semoga 3 yang baru tadi bisa memberikan cuan bagi teman-teman semuanya, gitu ya. Ada Dewi King dan Asa di hari Senin kemarin dan kita TP dari Selasa ya. Ketiga-tiganya kalau teman-teman total ini bisa menyentuh hampir 10%. Lumayan teman-teman ya. Dikala market yang nggak kemana-mana bisa dapat 10% tentunya adalah sesuatu ya. Jadi congrats bagi teman-teman yang ikutan, semoga bisa terus cuan ya, dan aku senang banget kalau misalkan teman-teman bisa bantu share link grupnya yang ada di Telegram ya, supaya makin banyak nih teman-teman yang bisa mendulang cuan lagi. Jadi cuannya dibagi-bagi ya teman-teman, jangan dimakan sendiri gitu ya. Seperti aku ajarkan juga ya, untuk kita selalu bersedekah juga gitu kan. Oke, kemudian next kita akan, aku akan memberitahu ya teman-teman bahwa aku ada Knowledge Garden. Jadi Knowledge Garden ini adalah semacam web course ya, edukasi untuk, trading dan investasi ya. Dan ini sifatnya subscription teman-teman, ini baru rilis, hari ini gitu ya. Dan aku buat 6 bulan, setahun, dan juga lifetime. Jadi, teman-teman bisa join ya, dan sifatnya adalah grup diskusinya nanti lifetime teman-teman ya. Jadi kalaupun nanti teman-teman sudah habis masa membership-nya, teman-teman masih bisa tanya-tanya langsung di grup diskusi. Tenang aja, nggak akan ditinggalin dan akan tetap dipandu teman-teman. Ya, jadi beberapa materi yang menarik tentunya akan dibahas, salah satunya adalah materi wahan ya, tapi materi wahan ini khusus yang memang membership-nya lifetime ya, hanya dibuka untuk membership yang lifetime. Kemudian ada indikator, bandarmologi, teknik-teknik scalping, dan juga sebagainya gitu. Jadi teman-teman langsung bisa lirik aja, nanti testimoninya teman-teman bisa cek langsung di web course di dalamnya gitu teman-teman. Ya, dan ini harga pre-opening ya, ini terdiskon 10% teman-teman masing-masing. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat harga aslinya adalah segini ya, 1.050.000, 3 juta, dan 1,8, ini sudah didiskon 10%. Jadi harga yang sudah di web, itu adalah harga hasil diskon 10%-nya. Oke. Dan ini terbatas ya teman-teman ya, ini hanya berlaku selama kurang lebih seminggu ke depan gitu. Jadi buat teman-teman yang memang mau belajar gitu ya, sudah trading tapi rugi terus, mau nambah-nambah ilmu, silahkan langsung bisa join di Knowledge Garden ini. Ya total ada 12 jam sampai 13 jam video pembelajaran, dan itu sifatnya teman bisa ulang-ulang terus ya, dan nanti akan diberikan sertifikat jika sudah berhasil menyelesaikan seluruh course yang ada gitu. Dan tenang aja, materi juga akan diupdate teman-teman. Ya, jadi materinya akan terus diupdate jika ada yang memang yang menarik gitu untuk dibahas, dan tentunya itu akan sangat worth it banget bagi teman-teman yang ngambil lifetime. Karena materinya ya diupdate terus nih, kalau misalnya Koko ada belajar ilmu baru ya diupdate gitu. Belajar ilmu baru lagi diupdate gitu. Jadi teman-teman ya tinggal belajar dari hasil filteran Koko langsung aja gitu. Jadi aku yang upgrade nih, teman-teman tinggal copy hasil ilmunya aja gitu, yang sudah tersimplifikasi tentunya dan sudah dipraktekkan ya, sukses atau enggak. Oke, itu sekedar informasi aja. Next kita langsung bahas aja IHSG kita dulu ya. IHSG hari ini minus 0,18%. Kurang lebih inilah market mover kita hari ini. Jadi kalau teman-teman lihat hari ini itu ada net foreign inflow yang cukup besar, yaitu di angka 1,8 triliun. Dan mereka itu masuk di saham-saham big caps ya. BBRI, Bumi, BBCA, Gotoh, dan juga Telkom, dan juga Astra. Overall sih kalau misalkan teman-teman lihat trennya ini cukup bagus ya. Dari 6.500 sampai 6.700 hingga saat ini pun IHSG masih terus di net foreign ya, foreign terus akumulasi masuk ke IHSG kita. That's why akan sangat sulit bagi IHSG kita untuk turun. Ya kalau teman-teman lihat pun, meskipun hari ini gotonya ARB ya, minus 6%, tapi IHSG kita masih ketahan ya, cuma turun 0,18% aja. Karena memang dibantu oleh Astra, UNTR ya, dan juga saham-saham bank besarnya ya, terutama BBRI yang menjadi top net foreign inflow gitu ya. Oke,
View-ku masih sama, IHSG kemungkinan besar masih akan bergerak sideways di rentang 6.700 sampai 6.800, berpotensi untuk lebih ke arah breakout karena memang foreign mulai rutin akumulasi dan mulai konsisten, gitu. Oke, langsung aja kita bahas ya terkait saham UNTR dulu ya, banyak banget yang tanya nih, UNTR bagi dividen kalau nggak salah 6 ribuan ya teman-teman ya, 6 ribuan deh coba ya. Nah, 6.185 per lembar. Berarti kalau teman-teman hitung, di harga sekarang, itu kurang lebih hampir 20%. Ini tentunya sangat-sangat menarik ya teman-teman ya dibandingkan dengan ITMG. Kalau ITMG itu kemarin cuma 15% aja dividennya. Ya. Jadi, eee, pertanyaannya adalah apakah sekarang masih boleh masuk atau enggak? Pasti teman-teman nanya hal yang kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan aku pribadi, ya aku sendiri itu sebenarnya itu tidak masuk di periode saat ini ya, tapi aku sendiri sudah masuk di sekitaran sini nih. Ya aku dan komunitasku itu ngajak masuk di sekitar area sini, ya. Ketika dia pullback di sini dan kita sudah floating profit. Jadi, kalau misalkan saran yang aku kasih sih ke teman-teman semuanya ya lebih ke objektif. Teman-teman hitung lagi risk dan reward-nya seperti apa. Oke, dan kalaupun memang dikasih chance untuk naik, mentok-mentok juga nggak tinggi. Mentok-mentok paling di sini teman-teman ya, di sekitarnya 33.300. Itu ada area resisten yang menurutku paling possible, dicapai dengan, harga UNTR saat ini, ya. Kalau misalkan teman-teman mau coba masuk, ya silahkan, tapi teman-teman harus siap dengan risikonya. Ya risikonya di berapa supportnya? Supaya teman-teman bisa pakai di swing low akhir di sini, yaitu di sekitar area 29.000. Oke, coba kita hitung aja dengan harga sekarang 31.250, ini di sekitar area 29.000 ya, dan kemudian area TP lah 33.300 ya. Jadi menurutku sih risk dan reward-nya masih 1:1. Kalau misalkan teman-teman memang mau bersikeras untuk entry ya silahkan ya, tapi aku sendiri pribadi, aku sudah tidak entry lagi ya, karena kita sudah pegang barang, aku dan komunitas eksklusifku sudah pegang barang di sini ya. Flow-nya ada ya, flow-nya ada. Kalau teman-teman lihat flow-nya ini ya ada gitu kan, ada CP, SQ, YP ya, dan ini ya bisa kita bilang bukan retail lah ya untuk hari ini. Jadi kemungkinan besar sih besok masih akan bisa untuk merespon gitu. Ya, cuma ya baik lagi terbatas kenaikannya ya. Dan ini disclaimer on dulu ya bahwa aku sudah pegang dari bawah. Jadi ya, hati-hati aja gitu. Nah, that's why itu keunggulannya ya kalau teman-teman join komunitas eksklusif, kalau misalnya ada info-info atau insight-insight yang baru ya teman-teman bisa dapat duluan, ya. Oke, itu terkait UNTR ya. Kemudian yang kedua ada NSSS. Nah, NSSS ini menurutku sih menarik. Kenapa menarik? Karena memang foreign-nya ini konsisten untuk akumulasi ya. Mmm Hari ini pun retailnya jualan, ya hari ini retailnya jualan. Secara grafik sih ini mulai menarik, ya mulai menarik. Oke. Kenapa? Kenapa menarik kok? Karena dia satu trennya uptrend, dan kemudian kemarin di breakout, hari ini tuh ditahan. Ya hari ini tuh kayak koreksi tipis lah. Nah aku pribadi kalau misalnya ditanya base buy-nya di mana, base buy-nya di sini kalau dapat, ya di sekitarnya 150. Kalau dikasih, oke. Jadi sehingga level stop loss-nya teman bisa put di swing low akhir yaitu di sekitar sini, sekitarnya 140. Oke. Next-nya target price-nya di mana? Di oke. Nah, ini sudah kena ya di 160 ya, 160 sudah kena. Itu ada Fibonacci 161,8, next-nya kemungkinan besar adalah di 171 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman entry di harga sekarang, otomatis ada dua level support ya. Pertama adalah di 150 ya, 150, kedua adalah di sekitar 140. Ya, resistennya ada di 160, kalau misalkan jebol lagi dikasih ke 171. Oke, jadi menurutku masih lebih gede reward ya dibandingin risk-nya. Jadi menurutku sih ini lumayan menarik. Cuma kalau misalkan didapat turun di area dikit lagi ke sini sekitar 150-an, teman-teman bisa coba untuk buy sih. Karena reward-nya ini masih menarik ya. Kalau kita tarik selama seminggu lalu ya, dari tanggal 3 pun ini IF ada akumulasi average di 150. Jadi menurutku sih area 150 itu adalah area yang memang best buy banget ya, karena itu adalah setara dengan average CEF selama seminggu terakhir
Oke, itu untuk NSSS ya. Terakhir ada di BMTR. Oke, nah untuk BMTR sebenarnya trennya masih sideways ya, sideways-nya cukup panjang. Cuma memang kalau aku lihat mulai ada inflow, cuma inflow-nya nggak gitu gede sih. Inflow-nya dari mana lihatnya kok? Dari sini ya, MACD-nya mulai membentuk bullish divergence ya. Di mana MACD-nya mulai naik, tapi secara harga ini sebenarnya masih dalam, bisa kita bilang sebagai penurunan lah ya. Gitu. Oke. Secara tren dalam jangka pendek menengah masih sideways ya, di rentang area sini kurang lebih. Ya, sini dan sini. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya area base buy ya di sini. Itu di sekitar area 260-an ya, sekitar 260 ya. Oke. Kemudian di sini juga ada support sebenarnya minor support di 270 ya. Kalau misalkan ditanya target price terdekat, mungkin bisa ke sini nih ke 280 ya. Kalau misalkan dikasih tembus lagi mungkin ke 29 sekitarnya 290 ya. Dan terakhir baru di 300. Oke. Kita akan coba buat trading plan-nya dulu untuk BMTR ya 272. Ini 270 ya dan 260. Ini satu tick di bawahnya ya teman-teman ya. Lupa. Target price-nya adalah di sekitar 290 dan 300. Ya. Jadi ini kurang lebih menurutku masih lumayan oke lah ya risk dan reward-nya. Cuma memang harus sabar. Jadi nggak bisa tuh itu langsung kayak kenceng naik gitu. Karena kan memang satu nggak ada sentimen sama sekali kan. Kedua juga secara broker summary sebenarnya kita nggak bisa bilang itu big accumulation. Ya. Jadi masih lebih ke arah netral sih. Ya, YU-nya buang diambil oleh CP dan YP gitu kan. Jadi masih dibilang netral. Jadi memang harus sabar. Cuma secara risk dan reward menarik. Kalau misalnya ditanya area best buy ini 260 sampai 270 ini best buy ya. Jangan sampai 260 ini jebol karena kalau misalkan jebol tentunya akan semakin tajam lagi turunnya ya. Karena tren yang mendasarinya adalah tren downtrend ya. Dari sini kena panic sell terus kemudian di sini mulai sideways. Kalau misalnya dijebol lagi maka downtrendnya berlanjut gitu. Oke, jadi paling gitu aja ya teman-teman terkait stock request kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like dan juga di-subscribe supaya aku makin semangat bikin kontennya dan juga boleh di-share ya teman-teman link Telegramnya ke teman-teman semuanya dan kalau misalnya ada cuan boleh banget untuk berbagi melalui story supaya nanti Koko Cuan dan tim bisa melakukan repost gitu. Oke, thank you teman-teman semuanya dan see you next video guys. Bye bye.